Pemerintah Kota Pontianak menyegel 5 lahan yang terbakar, baik yang dibakar secara sengaja maupun tidak. 2 orang yang diduga sebagai pembakar lahan ditahan polisi. Kapolresta Pontianak menyebut proses penanganan kasus karhutla disebabkan kurangnya saksi dan bukti. Namun dengan penyegelan lahan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pontianak akan mengintensifkan pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan terhadap lahan yang terbakar. Saat ini saudara, kepolisian Polres Pontianak Kota sudah menangkap 2 pembakar lahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Kesulitannya ya karena memang apabila mereka membakar ini pasti mereka laksanakan secara diam-diam. Ini yang kesulitan saksi dan bukti-bukti yang lain ini. Kalau pemiliknya Pak, itu apakah sudah ada koordinasi antara kepolisian dengan BPN Pak? BPN. Iya. Setiap kali ada kasus kebakaran begini kita akan cari tahu siapa pemiliknya. Nah, waktu yang sudah kita tangkap kemarin juga begitu. Siapa ini pemiliknya? Ternyata hasil ditanya kepada para saksi, contohnya hari Rabu dia bersihkan, hari Minggu baru dibakar. Nah, begitu kita tanya memang betul ya sudah kita jadikan tersangka. Lebih lengkap terkait dengan kasus kabut asap tebal akibat kebakaran lahan gambut di Kalimantan Barat akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV. Ada Iksan Ginanjar di Pontianak, Kalimantan Barat. Iksan, bagaimana kualitas udara di sana minggu siang ini? Ya, selamat siang Maido, Pradisa Putro dan juga saudara. Memang kasus kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan bencana kabut asap di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak dan sekitarnya, hingga saat ini masih saja terjadi. Berdasarkan pantauan dari BMKG Spadio Pontianak, hari ini terpantau 689 titik api yang tersebar di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Dan tentunya, Maido, kabut asap yang terjadi dalam beberapa hari terakhir terus merugikan masyarakat. Pada hari ini, pada pagi ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merilis status kondisi udara di Kota Pontianak dan sekitarnya. Berdasarkan alat pantauan kondisi udara, hari ini di Kota Pontianak sekitarnya berstatus berbahaya, Maido. Jadi masyarakat diimbau untuk tidak sementara waktu keluar rumah, kalaupun harus berada di dalam rumah tetap menggunakan masker. Maido. Nah kalau di sana kan Iksan ada 5 lahan gambut ya yang disegel dan kemudian juga 2 orang dijadikan tersangka pembakaran. Siapa saja kedua orang tersangka ini? Ya, Maido, dua tersangka sudah ditangkap oleh Polresta Pontianak. 5 lahan sudah disegel oleh pemerintah Kota Pontianak, di mana 5 lahan ini seluruhnya ada di Kota Pontianak. Sementara berdasarkan data dari Polda Kalimantan Barat, saat ini Polda Kalimantan Barat bersama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tengah menangani 6 kasus pembakaran hutan dan lahan, di mana dari 6 kasus ini telah ditangkap 6 orang pelaku pembakar lahan, di mana 6 orang ini merupakan pelaku perorangan yang dianggap sengaja membakar lahan hingga mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan dan bencana kabut asap di Kota Pontianak. Selain itu Kota Pontianak, Polda Kalbar juga telah menangani kasus di luar Kota Pontianak seperti di Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Mempawah, dan Kabupaten Sanggau. Maido. Nah kalau untuk proses pemadaman lahan gambut sampai dengan hari ini bagaimana upayanya? Apakah ada kesulitan dalam proses pemadaman, Iksan? Ya, Maido, memang hingga saat ini proses pemadaman menjadi fokus utama dari Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan milik Provinsi Kalimantan Barat, di mana pemadaman terus dilakukan 24 jam, petugas tanpa henti untuk memadamkan api, Maido. Dan memang beberapa kendala yang ditemukan oleh daripada petugas ini merupakan sumber air, di mana untuk memadamkan api ini, Maido, karena di lokasi kebakaran hutan seperti di lokasi yang saat ini saya melaporkan, memang petugas kesulitan mendapatkan air untuk memadamkan api ini, Maido. Baik, terima kasih laporan Anda jurnalis Kompas TV. Ada Iksan Ginanjar melaporkan langsung dari Pontianak, Kalimantan Barat.
Saudara, kualitas udara di Kota Pontianak, Kalimantan Barat memburuk selama sehari kemarin akibat kabut asap kebakaran lahan gambut. Polisi menyegel 5 lahan gambut yang terbakar karena diduga sebagai dalang buruknya kualitas udara di Pontianak kemarin. Dua ruangan sekolah SMK Negeri 1 Sungai Raya ini hangus terbakar akibat lahan gambut yang terbakar merembet ke gedung sekolah. Api baru dapat dipadamkan beberapa jam kemudian. Warga sekitar mengatakan api merembet dari kebakaran lahan gambut yang sudah terjadi beberapa hari di sekitaran sekolah. Peristiwa ini merupakan bagian kecil dari buruknya dampak kebakaran lahan gambut. Selain kebakaran sekolah, lahan gambut yang terbakar juga mengakibatkan kualitas udara yang terburuk di Kota Pontianak dalam sehari kemarin. Polisi kemudian bergerak cepat dengan mencari sumber awal kebakaran. Hasilnya 5 lahan terbakar di Kota Pontianak ini kemudian disegel polisi. Penyegelan dipimpin langsung oleh Wali Kota Pontianak. Wali Kota menyebut salah satu lahan yang sengaja dibakar oleh pemiliknya diketahui akan dibangun perumahan. Akan kena perubahan nomor 55 tahun 2018 ya, karena kita lihat lahannya sudah terbukti terbakar. Dan kita sedang melacak siapa pemilik ini lahan ini untuk nanti dimintain keterangan. Pak, ini kalau dilihat Pak, ini akan dijadikan perumahan Pak ya? Kalau Jelas dilihat. ini jalannya kan sudah ada nih, pasti perumahan. Nah, Pak, ini penyegelan hari ini akan dilakukan di berapa lokasi rencananya? Semua lokasi yang terbakar akan kita segel. Proses pemadaman masih terus dilakukan dengan pembangunan posko di beberapa titik yang dekat dengan lokasi kebakaran. Dampak kebakaran lahan gambut juga sempat mengganggu penerbangan di Kalimantan Barat. Sebanyak 3 pesawat terganggu pendaratannya akibat kabut asap yang menutup landasan pacu Bandara Supadio, Pontianak. Tak hanya mengganggu jarak pandang, aroma terbakar juga tercium dari kabut asap kebakaran lahan gambut. Masyarakat dengan resiko penyakit pernafasan dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Tim Liputan, Kompas TV.